kick off, belum peluit pertama, tapi Persib sudah bikin Asia Tenggara ribut. Lolos 16 besar ACL2, kantongi miliaran rupiah, sponsor global masuk, TV Eropa dan Amerika ikut siaran. Ini bukan cuma soal bola, ini soal pamor yang mulai bergeser. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya mulai gelisah? Saat sebagian orang masih meremehkan klub Indonesia di Asia, Persib justru naik level. Mereka bukan datang sebagai pelengkap, mereka datang sebagai ancaman. Dan malam lawan Ratchaburi nanti, itu bukan sekadar pertandingan, itu pembuktian. Sekarang kita bicara realita. Ratchaburi kuat di kandang, atmosfer Thailand bukan main. Tempo cepat, pressing agresif, disiplin taktik. Secara pengalaman Asia, Thailand lebih stabil dibanding Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki semua tim, momentum psikologis. Persib datang dengan mental berbeda musim ini. Mereka tidak sekadar ingin tampil bagus. Mereka tahu setiap kemenangan itu uang, itu ranking AFC, itu harga diri Liga Indonesia. Secara teknis, kalau Persib mampu mengontrol lini tengah dan tidak terpancing tempo cepat Thailand, mereka punya peluang besar. Kuncinya ada di transisi. Jangan terlalu dalam bertahan, tapi juga jangan gegabah naik. Kalau main sabar, Persib bisa mencuri. Kalau emosional, bisa habis. Ini bukan laga yang dimenangkan oleh nama besar. Ini laga yang dimenangkan oleh ketenangan. Dan satu hal yang menarik, Persib sedang lapar. Ratchaburi sedang menjaga harga diri kandang. Benturan dua ambisi. Sekarang saya balik tanya ke kalian, apakah Persib benar-benar siap membuktikan bahwa mereka bukan cuma viral, tapi juga mematikan di lapangan? Atau justru euforia ini akan diuji keras di Thailand? Tonton sampai habis. Karena analisis yang akan kita bongkar setelah ini bisa jadi membuat Anda tercengang melihat bagaimana arah sepak bola Indonesia sedang berubah. Ada satu hal yang jarang dibicarakan dengan jujur. Dominasi itu enak, sampai ada yang mulai mengusik. Selama ini kalau bicara Asia Tenggara, nama yang selalu dielu-elukan itu ya JDT. Infrastruktur mewah, akademi jalan, finansial kuat, branding rapi, semua orang angkat topi. Bahkan banyak yang bilang, Indonesia masih jauh, dan kita terima itu. Kita akui, kita belajar, tapi sekarang situasinya mulai berubah. Persib datang bukan dengan stadion 40.000 kursi kosong yang mewah, bukan dengan fasilitas bak Eropa. Persib datang dengan sesuatu yang jauh lebih mahal, massa, aura, magnet. Dan itu bikin beberapa orang mulai nggak nyaman. Karena apa? Karena pamor itu bukan cuma soal trofi. Pamor itu soal siapa yang paling banyak dibicarakan. Dan hari ini, jujur saja, ketika Persib main di ACL2, sorotannya beda. Belum main saja sudah banjir sponsor. Belum kick off saja sudah trending. Belum cetak gol saja sudah jadi headline. Itu bukan kebetulan. Itu momentum. Dan saya bisa bayangkan di Johor sana ada yang mungkin mulai mikir, ini Indonesia kok mulai naik suaranya? Karena selama ini narasinya jelas, Malaysia unggul di Asia Tenggara. Thailand kuat, Vietnam berkembang, Indonesia ya begitu-begitu saja. Tapi Persib merusak pola pikir itu. Mereka serius di ACL2. Bukan sekadar numpang lewat, bukan sekadar yang penting pengalaman, mereka masuk 16 besar. Mereka dapat 9,6 miliar dan itu baru permulaan. Dan uang itu bukan cuma angka, itu validasi. Itu pesan bahwa Asia itu bukan tempat wisata buat klub Indonesia, itu ladang bisnis, itu panggung harga diri. Dan disinilah bedanya Persib dengan banyak klub lain. Banyak yang bilang kompetisi Asia nggak penting, fokus liga saja, capek jauh-jauh, biaya besar, risiko cedera. Persib bilang justru di sana duitnya, dan mereka benar. Karena setiap kemenangan itu bukan cuma 3 poin, itu kenaikan ranking AFC, itu tambahan slot masa depan. Itu kesempatan Liga Indonesia untuk tidak dipandang sebelah mata. Dan jujur saja, ini yang bikin panas. Karena kalau ranking naik, kalau slot bertambah, kalau exposure makin besar, Indonesia bukan lagi penonton. Indonesia jadi pemain. Dan di Asia Tenggara, siapa yang selama ini merasa jadi benchmark? Jawab sendiri, Persib sekarang bukan cuma wakil Indonesia.
Mereka simbol kebangkitan mental, dan itu yang bikin beberapa pihak mungkin mulai kehilangan spotlight. Kita bicara sponsor, Unilever masuk. Bukan brand kecil, ini korporasi global. Mereka nggak sembarangan pilih partner, mereka lihat exposure, mereka hitung engagement, mereka baca data, dan data berkata Persib itu pasar. Rinso Beckham Special Edition, Sunlight dengan wajah pemain. Itu bukan gimmick, itu strategi brand menempel pada fanbase fanatik. Dan fanbase Persib itu bukan main-main. Bobotoh bukan cuma penonton, mereka migrasi. Mereka terbang, mereka isi pesawat, mereka bikin maskapai ikut nimbrung. Air Asia sampai secara terbuka menyapa Bobotoh dalam penerbangan. Itu marketing gratis, itu exposure emosional. Coba tanya, berapa klub Asia Tenggara yang punya fanbase away sebesar itu? Sepak bola modern itu bukan lagi soal 4-3-3 atau 3-5-2. Itu soal arus uang, soal exposure, soal siapa yang paling banyak dibicarakan. Dan di titik ini, Persib sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar menang pertandingan. Mereka sedang membangun ekosistem. 9,6 miliar dari AFC itu bukan cuma angka buat bayar bonus pemain. Itu bahan bakar. Itu amunisi. Itu pesan ke investor. Hey, kami serius di Asia. Dan sponsor melihat itu. Brand besar tidak masuk ke klub yang mainnya setengah hati. Mereka masuk ke klub yang punya arah, punya visi, punya potensi viral. Unilever bukan cuma tempel logo, mereka bikin special edition. Itu artinya mereka percaya exposure Persib bakal luas. Mereka percaya wajah pemain Persib laku dijual di rak supermarket. Coba pikir, produk sabun cuci dan cairan pencuci piring masuk ke sepak bola. Kenapa? Karena mereka tahu, ibu-ibu di rumah pun sekarang tahu siapa Persib. Inilah kekuatan yang sering diremehkan. Persib bukan cuma klub, mereka fenomena sosial. Dan ketika fenomena sosial masuk kompetisi Asia, dampaknya bukan cuma ke lapangan. Itu merambat ke ranking AFC. Itu memengaruhi slot. Itu mengubah persepsi. Bayangkan kalau Liga Indonesia naik peringkat. Bayangkan kalau jatah klub bertambah. Bayangkan kalau dalam 3-4 tahun Indonesia punya 2 wakil di level elit. Siapa yang selama ini nyaman dengan dominasi Asia Tenggara? Kita nggak perlu sebut nama, tapi semua tahu siapa yang sering bangga bilang, kami benchmark ASEAN. Sekarang benchmark itu mulai diganggu, karena Persib datang bukan dengan retorika, mereka datang dengan angka. Dengan viewership, dengan engagement, ESPN Belanda menyiarkan bukan karena kasihan. Mereka lihat market diaspora Indonesia di Eropa, mereka lihat potensi klik, mereka hitung angka, dan angka Persib itu besar. The Zone dari Amerika juga bukan platform kecil. Itu tempat orang nonton tinju, nonton liga top Eropa. Dan di sana ada Persib. Coba cerna pelan-pelan, klub Indonesia masuk platform global. Itu bukan hal biasa. Dan ini yang mungkin bikin sebagian pihak agak susah percaya. Karena selama ini narasi yang dibangun. Klub Indonesia ribut supporter, manajemen kacau, prestasi Asia nihil. Persib merusak narasi itu. Mereka menunjukkan bahwa kalau dikelola serius, klub Indonesia bisa jualan di Asia. Dan yang lebih menarik lagi, mereka belum juara apa-apa di level Asia. Belum. Tapi sorotannya sudah sebesar ini. Coba bayangkan kalau mereka sampai semifinal atau final. Apa yang terjadi dengan valuasi brand mereka? Apa yang terjadi dengan sponsor? Apa yang terjadi dengan hak siar? Dan disinilah mulai terasa tekanan yang tidak terlihat. Karena ketika satu klub Indonesia naik, otomatis persepsi kawasan berubah. Thailand selama ini konsisten, Buriram kuat, BG Patum pernah bikin kejutan. Malaysia punya JDT dengan proyek jangka panjangnya, tapi Indonesia punya sesuatu yang mereka sulit tandingi, populasi dan fanbase emosional. Dan Persib adalah representasi paling konkret dari itu. Bobotoh bukan cuma banyak, mereka militan, mereka traveling, mereka trending. Maskapai sampai menyebut mereka di kabin pesawat. Itu bukan settingan, itu fenomena. Dan fenomena tidak bisa dibeli. Fasilitas bisa dibangun dengan uang, stadion bisa direnovasi, akademi bisa didanai. Tapi aura, itu lahir dari sejarah. Dan Persib punya itu. Sekarang bayangkan posisi klub-klub besar Asia Tenggara lainnya.
Mereka mungkin masih unggul secara infrastruktur, tapi secara noise, secara hype, Persib sedang mengambil alih panggung percakapan. Dan sepak bola modern itu soal percakapan. Siapa yang paling banyak dibahas, dialah yang menguasai pasar. Kalau tren ini terus jalan, jangan kaget kalau dalam beberapa tahun Persib bukan cuma dibandingkan dengan JDT atau Buriram, tapi disejajarkan. Dan itu artinya satu hal, persaingan jadi nyata. Bukan lagi sekadar klaim. Dan buat sebagian orang yang sudah nyaman di singgasana, munculnya pesaing dengan fanbase segila ini pasti bikin berpikir ulang. Karena ini bukan cuma soal satu musim, ini soal arah. Persib sedang mengajarkan klub Indonesia bahwa Asia itu bukan beban, Asia itu peluang. Dan kalau klub-klub lain ikut sadar, ikut serius, ikut investasi, Indonesia bisa berubah dari penonton jadi penentu. Sekarang pertanyaannya makin tajam. Kalau Persib bisa menghasilkan cuan bahkan sebelum kick-off, kalau sponsor global mulai antre, kalau TV dunia mulai melirik, apa yang terjadi kalau mereka benar-benar mulai menang secara konsisten? Apakah Asia Tenggara siap melihat Indonesia naik kelas? Atau justru akan ada upaya untuk tetap menjaga hierarki lama? Tenang, kita belum masuk ke bagian paling panasnya. Karena di lanjutan berikutnya, kita akan bongkar bagaimana kemenangan atas Ratchaburi bisa jadi titik balik psikologis, bukan cuma buat Persib, tapi buat persepsi Asia terhadap sepak bola Indonesia. Dan di situ, tekanannya makin terasa. Kalau kamu sudah sampai sini dan otakmu mulai mikir lebih dalam, berarti kita di jalur yang benar.